Dulu aku pernah naik bis, itu sekedar ya bis yang pada umumnya aja yang pernah kita lihat gitu ya. Cuman nggak ada AC-nya, yang penting bisa duduk ya. Kita diantarkan sampai tujuan udah. Tapi sekarang di 2024 ini, industri bus itu sudah sangat-sangat maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi channel David Sandi. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu sehat walafiat ya. Di zaman yang serba cepat ini, ada nggak dari kalian yang belum pernah sama sekali naik bus? Aku nggak tahu ya. Mungkin sebagian dari kalian udah hampir semua pernah nyobain, entah waktu masih kecil ya, waktu masih SD, SMP, atau masih umur 1-2 tahun gitu ya. Atau kalian pernah lihat foto kalian masih kecil udah pernah naik bis nih. Atau ada yang sama sekali belum pernah naik bis. Aku tanya gitu, mengapa kalian belum pernah nyobain naik bis? Apa alasan kalian? Nah, di video kali ini aku akan sedikit mengulas beberapa hal yang mungkin relate dengan kalian. Buat teman-teman yang kenapa kok orang lebih senang naik bis ketimbang pesawat, kapal laut, kereta, dan lain-lain. Sedangkan moda transportasi lainnya itu sudah sangat banyak gitu ya, banyak variasinya. Dan kenapa lebih memilih bis gitu? Oke, teman-teman, yang pertama ini, perkembangan dunia bis itu khususnya di 2020 sampai 2024 ini tuh perkembangannya sangat-sangat pesat, teman-teman. Mungkin ketika kalian waktu zaman 2020 itu kan waktu Covid gitu, Covid, pandemi di mana-mana, itu sangat jarang sekali ada orang yang menggunakan armada bus gitu ya, khususnya itu untuk transportasi karena mereka terbatas gitu ya. Jadi dilarang kemana-mana, ya udah akhirnya di rumah aja. Kalau misalkan ada urgent pun ketika berpergian paling naik mobil pribadi atau menggunakan pesawat. Itu juga harus menggunakan surat izin khusus gitu ya. Kita juga sebagai pengguna bis dilarang untuk mudik gitu ya. Jadi kita tidak diizinkan untuk mudik, kemudian industri bus juga terpuruk gitu ya. Akhirnya setelah dibuka kembali untuk permudikan gitu ya, itu industri bus langsung seperti mengambil peran penting dalam transportasi sebagian besar umat di Indonesia ya, khususnya untuk orang-orang rantau tuh biasanya banyak banget yang pada naik bis gitu kan untuk pulang ke tanah kampung halaman. Mungkin salah satunya dari kalian ada yang menggunakan bis untuk pulang kampung, boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa nih yang waktu pandemi nggak pulang kampung? Dulu aku pernah naik bis, itu sekedar ya bis yang pada umumnya aja yang pernah kita lihat gitu ya. Cuman nggak ada AC-nya, yang penting bisa duduk ya. Kita diantarkan sampai tujuan udah. Tapi sekarang di 2024 ini industri bus itu sudah sangat-sangat maju. Sampai sudah ada yang menggunakan jasa pramugara untuk melakukan pelayanan di bis mereka. Mungkin dulu kita cuma naik bis itu cuma sambil duduk gitu ya, sambil lihat pemandangan, AC nggak ada, cuma pakai angin aja langsung gitu ya, kita buka jendela. Tapi sekarang sudah ada AC, sudah ada TV, sudah ada AVOD, kursi bisa direbahin, bahkan ada yang kelas sleeper. Di sini siapa yang belum pernah nyobain bis yang dengan kelas-kelas seperti itu? Bisa tulis di kolom komentar nih. Mungkin salah satunya aku juga belum pernah nyobain. Seiring berkembangnya zaman ya, ketika tahun 2022 sudah dibuka kembali permudikan, perkembangan industri bis itu sangat pesat. PO Bus langsung berbondong-bondong untuk memperbanyak rute atau trayek mereka gitu. Mungkin yang sebelumnya nggak pernah menjamah daerah Jawa Tengah tiba-tiba merambah Jawa Tengah, yang tadinya hanya Jawa Barat gitu teman-teman ya. Atau mungkin sampai keluar pulau ke Sumatera, ke Medan ya, atau bahkan sampai yang bisa ke seluruh Indonesia. Wah, itu keren banget ya kalau sampai ada PO Bus seperti itu. Seiring berkembangannya zaman, ketika masuk ke tahun 2023, ada 5 karoseri utama yang menurut aku pribadi itu muncul ke permukaan setelah pandemi. Dia mengikuti perkembangan zaman, kemudian mengikuti apa yang dibutuhkan seorang pengguna atau penumpang bis.
mulai dari AC ya, kemudian fasilitas kursi yang nyaman, biar kita naik bis itu nggak capek, nggak pegel, kursi bisa di reclining ya, kemudian ditambahkan seperti media entertainment atau hiburan seperti AVOD ya, diberikan wifi, kemudian servisnya sudah ada minibar, ada toilet, ada smoking room. Kemudian makin berkembangnya zaman diberikan kelas sleeper. Bahkan sekarang ada bus dengan kelas seperti pesawat, yaitu kelas bisnis ya. Kursinya yang besar-besar gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat di pameran, atau mungkin bisa tonton video aku yang mengikuti event di Buzzworld ataupun di event Gias teman-teman ya. Itu ada beberapa bus dengan kursi yang jumbo seperti kelas bisnis di pesawat. Ini sangat recommended. Tapi mengapa beberapa orang masih enggan atau nggak percaya dengan transportasi umum zaman sekarang? Setelah kilas balik, kita juga sering lihat berita-berita kecelakaan bus ya. Kecelakaan bus, kemudian akibat dari mania, atau mungkin kalian yang tahu bis mania, akan kita bahas di video selanjutnya ya. Kecelakaan-kecelakaan bus inilah yang menyebabkan beberapa orang tuh takut untuk naik bis. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau naik bis nih, kalian cek dulu riwayat PO bus tersebut, kira-kira berapa persenkah sering terjadi kecelakaan dengan armada transportasi PO tersebut. Kalau misalkan jarang banget, oke, berarti bagus, aman. Tapi misalkan pernah terjadi kecelakaan nih, tapi cuma berapa persen, itu masih bisa kita anggap aman. Tapi kalau misalkan dalam 1 tahun terjadi 5-10 kasus kecelakaan bus PO tersebut, ini yang harus diwaspadai. Tapi kembali lagi, yang perlu kalian ingat bahwa kecelakaan di jalan itu ada banyak faktor, mulai dari faktor orang atau faktor manusianya, atau faktor kondisi yang tidak aman seperti mesin dan lain-lain, atau faktor lingkungan yang ada di sekitar perjalanan bus tersebut. Oke? Jadi perlu kalian garis bawahi 2 hal tersebut ya. Yang selanjutnya yaitu soal biaya. Nah, ini buat teman-teman biasanya suka bilang naik bis itu mahal. Siapa bilang? Buat kalian yang biasa naik pesawat nih ya, naik pesawat apalagi yang kelasnya yang udah bisnis, itu harganya jauh banget man ya. Memang secara jarak waktu tempuh itu lebih cepat pesawat. Tapi sekarang kita ngomongin transportasi darat yang setara atau yang selevel deh, yaitu kereta. Sekarang metode transportasi kereta juga udah banyak gitu, berbagai kelas ya. Kemudian fitur-fitur yang bisa kita dapatkan di kereta juga banyak. Tapi dengan harga tiketnya itu masih jauh lebih mahal di atas bus teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang biasa pakai kereta gitu ya, itu coba deh sekali-kali iseng aja bandingin dengan harga tiket bus dengan tujuan yang sama. Pasti kalian akan kaget. Dengan harga yang setengah harga dari tiket kereta kalian itu bisa mendapatkan kelas bus yang cukup nyaman, udah dapat makan juga gitu ya. Meskipun cuma makan sekali, itu sudah sangat worth it banget menurut aku pribadi, dibanding kalian harus naik kereta yang kelas ekonomi, apalagi ekonominya yang masih model yang kursinya itu 90 derajat. Dengan harga tiket yang mungkin di bawah dari tiket kereta, ya misalkan dengan trayek dari Jakarta menuju ke Malang, itu harga tiket paling mahal, bus itu hanya di bawah 1 jutaan, nggak ada yang sampai 1 jutaan, mungkin hanya paling mahal itu 700.000 teman-teman. Itu aja mungkin, itu harga tiketnya segitu. Mungkin kalau kalian naik kereta, kalian bisa mendapatkan harga tiket jauh lebih mahal. Bisa 800, 900, mungkin bahkan sampai 1 juta ke atas. Itu dari segi harga teman-teman. Dari segi fasilitas dan makanan, mungkin kalian masih harus makan lagi di kereta itu, bayar atau beli di kantin-kantinnya. Tapi kalau kita naik bus, itu kita udah dapat makan, dapat snack ya. Bahkan kadang suka berlebihan ngasih snacknya gitu ya. Beberapa PO bus itu suka berlebihan. Berlebihannya karena apa? Karena banyak banget. Sampai mungkin kita nggak habis gitu.
dalam perjalanan. Oke teman-teman, mungkin itu ada beberapa hal dari pengalaman aku pribadi kenapa aku lebih milih armada transportasi yaitu bis ketimbang kereta. Tapi mungkin beberapa kalian ada yang nggak setuju, nggak ada masalah, ini cuma pendapat atau opini pribadi dari aku masih sendiri ya. Jadi nanti kalau kalian agak ragu atau ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar kenapa kalian suka naik bis. Oke? So, mungkin kesimpulannya buat kalian yang pengguna transportasi darat, nggak ada salahnya kok mencoba transportasi darat, itu masih banyak variasinya, banyak jenisnya. Jadi nggak melulu soal kereta, nggak melulu soal naik mobil pribadi. Coba sekali-kali kalian yang biasa naik mobil pribadi, biasa nyetir, kalian coba deh sekali-kali duduk di tempat kursi yang nyaman ya, ataupun kursi sleeper, kalian tinggal rebahan, kalian nyampe ke tujuan kalian. Dengan harga tiket juga yang nggak terlalu mahal, mungkin itu sangat mungkin bisa kalian coba ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja di video kali ini sebagai episode pertama, untold story dari aku tentang mengapa sih kita harus nyobain naik bis sekali aja. Pasti kalian nanti akan ketagihan. Oke? Terima kasih udah nonton sampai akhir. Tinggalin pendapat atau komentar kalian di bawah kalau misalkan ada yang kurang setuju dengan pendapat opini pribadi aku. Ini hanya pengalaman aku sendiri ya. Jadi kalau misalkan kalian mau sharing juga di bawah, boleh. Atau mungkin bisa berbagi apalagi sih yang pengen aku share ke kalian. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kalian, nanti bisa aku bikin video terpisah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir. See you on the next videos. Bye-bye.